Upacara penerimaan mahasiswa dan kuliah perdana bagi mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun akademik 2023-2024 Selasa tanggal 19 September tahun 2023 dimulai. Prosesi Senat Universitas PGRI Semarang memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara mahasiswa yang kami banggakan, menyambut kehadiran saudara-saudara di kampus Universitas PGRI Semarang, berikut persembahan Tari Golek Tri Kencana oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Karawitan dan Seni Tari.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Herlingkan Cipta dipimpin oleh Rektor. Tak. Mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Upacara penerimaan dan kuliah perdana mahasiswa baru dibuka oleh Rektor. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun akademik 2023-2024 dilanjutkan dengan kuliah perdana hari Selasa 19 September 2023 secara resmi dimulai. Himne dan Mars Universitas PGRI Semarang oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas PGRI Semarang.
kasih, disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan mendengarkan laporan akademik oleh Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Munirul Munawar, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Pembina YPLP PT PGRI Semarang, segenap pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Ketua YPLP PT PGRI Semarang beserta pengurus, Rektor Universitas PGRI Semarang, Ketua Senat beserta anggota Senat, pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Semarang, tamu undangan, serta mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024, kami laporkan penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang sebagai berikut. Jumlah pendaftar mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun akademik 2023-2024 mencapai 6.992 pendaftar. Dari jumlah tersebut, yang diterima sebagai mahasiswa baru berjumlah 3.894 mahasiswa. Dengan rincian mahasiswa program sarjana sejumlah 2.708 mahasiswa. Program pasca sarjana sejumlah 189 mahasiswa. Program pendidikan profesi guru sejumlah 997 mahasiswa. Sehingga total mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun akademik 2023-2024 3.894 mahasiswa. Kami laporkan juga bahwa pendaftaran mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang dilakukan dalam 3 jalur, yakni jalur prestasi, jalur reguler, dan jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Kegiatan mahasiswa baru. Mahasiswa baru telah mengikuti Pekan Orientasi Mahasiswa atau PUMA berupa orientasi akademik dan kemahasiswaan. Orientasi akademik dilakukan secara luring, yaitu upacara penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana dilakukan hari ini pada tanggal 19 September 2023 dengan tema menyiapkan mahasiswa UGRI sebagai agen perubahan. Menghadirkan narasumber Bapak Dr. Mudi SH M. Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah. Dan dilanjutkan dengan PUMA tanggal 19 sampai dengan 21 September 2023. Mahasiswa baru mendapatkan materi meliputi sejarah Universitas PGRI Semarang, pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, sistem pendidikan tinggi di Indonesia, pengenalan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan,
pengembangan karakter mahasiswa yang mempunyai sikap sebagai intelektual, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, anti korupsi, dan kampus sehat. Selanjutnya, materi kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara, serta pengenalan sistem informasi di UKRIS. Sedangkan orientasi kemahasiswaan dilakukan pada tanggal 25 sampai dengan 27 September 2023. Melalui PUMA, mahasiswa baru juga diperkenalkan dengan organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan PUMA juga diisi dengan pemecahan rekor muri penanaman tanaman toga, tanaman obat keluarga, terbanyak oleh BEM dan mahasiswa baru tahun 2023 diselenggarakan tanggal 26 September 2023 di kampus 4 UKRIS. Setelah pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru juga telah terjadwal untuk mendapatkan pelatihan PSQ Management 3.0, sebuah pelatihan untuk menyiapkan mahasiswa sebagai SDM dengan kecakapan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang baik. Kegiatan PUMA diakhiri dengan malam inaugurasi dengan menghadirkan artis Mikbal GA dan Pertelon Koplo pada tanggal 29 September 2023. Akhirnya kami mohon berkenan Ibu Rektor untuk menerima mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 Universitas PGRI Semarang secara resmi. Sekian laporan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor. Mahasiswa baru dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu ditirukan. Setelah mempertimbangkan hasil seleksi mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun akademik 2023-2024, dengan ini sejumlah 3.894 mahasiswa dari program studi S1, S2, dan profesi saya nyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dilanjutkan dengan penyematan jaket alma mater oleh Rektor kepada Wakil Mahasiswa, Saudara Muhammad Ikra Orisa IB Mato, mahasiswa baru pada program studi manajemen, dan Saudari Fadila Aulia Anggraini, mahasiswi baru pada program studi pendidikan jasmani, keolahragaan, dan rekreasi.
Pemakaian jaket diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat dan seluruh mahasiswa baru kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya kita akan mendengarkan pidato penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor Ibu Dr. Sri Suciati MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Pembina YPLP PT PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi SH.M. Hum. Sekaligus saya perkenalkan kepada mahasiswa baru agar langsung ingat. Mohon berdiri Bapak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Muhdi. Yang saya hormati Ketua YPLP PT PGRI Semarang, Bapak Dr. Bunyamin MPD. Ada di sebelah kanan saya, mohon berdiri Bapak. Segenap pengurus dan pengawas YPLP PT PGRI Semarang, Ketua Senat Profesor Dr. Suwandi, mohon berdiri Prof. Beserta segenap anggota Senat, Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Muniroh Munawar MPD, mohon berdiri. Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Endah Rita Sulistya Dewi MSI. Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Sabto Budoyo SHMH. Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Nur Khairi MPD. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Ari Handayani MSI. Dekan FPIPSKN, Bapak Dr. Agus Sutono MPhil. Dekan FP Mipati, Bapak Dr. Supandi MSI. Dekan FPBS, Bapak Dr. Nasbun Egar MPD. Dekan Fakultas Teknik dan Informatika, Bapak Ibnu Toto Husodo STMT. Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Wahyu Widodo M.Hum. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Heri Prabowo MM. Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Harjito M.Hum. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Dr. Ari Susatyo Nugroho MSI. Ketua Lembaga Pengembangan Profesi, Ibu Dr. Feni Roshayati MPD. Ketua LPPN, Bapak Dr. Wiyaka MPD. Para dosen dan karyawan yang saya hormati,
perwakilan 3 lembaga tinggi mahasiswa. Ini hadir Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Silakan berdiri. Lembaga perwakilan mahasiswa dan koordinator lembaga keuangan mahasiswa. Wabil khusus mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun 2023-2024 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Tuhan yang Maha Baik yang telah mempertemukan kita dalam acara penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun ajaran 2023-2024 yang akan dilanjutkan dengan kuliah perdana dan pekan orientasi mahasiswa. Hari ini Selasa 19 September 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Universitas PGRI Semarang untuk mahasiswa baru tahun 2023-2024. Saudara-saudara telah terpilih lolos menjadi mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Saat ini saudara telah berpredikat sebagai mahasiswa. Sebuah predikat yang sangat prestisius dan didambakan oleh banyak orang. Duduk di bangku kuliah adalah kesempatan istimewa yang tidak semua orang mendapatkannya. Saudara patut bersyukur karena saudara adalah kelompok kecil anak muda Indonesia yang mendapat kesempatan untuk lanjut studi di perguruan tinggi. Tahun akademik 2023-2024, Universitas PGRI Semarang menerima 3.894 mahasiswa S1, S2, dan pendidikan profesi guru. 4 diantaranya adalah mahasiswa asing. Kindly stand up please. Vatsiniaina from Madagascar. Siwakon Promjan and Kalisa from Thailand. And Zulfia Latifova from Turkmenistan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini saudara telah menjadi mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang. Saudara sudah memulainya. Buktikan saudara bisa menyelesaikannya. Jangan pernah goyah oleh berbagai macam godaan. Jangan gentar dengan berbagai macam rayuan. Yakinlah bahwa pendidikan adalah kunci pembuka masa depan. Saudara-saudara saat ini telah tercatat sebagai mahasiswa Universitas PGRI Semarang, salah satu perguruan tinggi dengan segudang prestasi. Berikut ini akan saya berikan beberapa contohnya. Di bidang akademik, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menunjukkan capaian yang sangat membanggakan. 7 mahasiswa lolos program Academy Future Teacher (AFT) yang diselenggarakan oleh Edu4Sal bersama Sekolah Semesta. 60 mahasiswa bersama 6 DPL melakukan aksi kolaboratif UPGRIS (UPI) Universitas Pendidikan Indonesia dalam proyek mitigasi pemanasan global yang direalisasikan melalui pertukaran mahasiswa dan proyek independen. Selain itu, UPGRIS juga mencatatkan diri dalam program Kampus Mengajar 6
167 mahasiswa mengikuti program ini. Praktisi mengajar angkatan yang kedua, 128 praktisi mengajar akan ikut memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada saudara-saudara semuanya bersama 98 dosen, 162 kelas kolaborasi, dan menjadi perguruan tinggi terbanyak se-Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kelas kolaborasi. Pada program kompetisi Kampus Merdeka PKKM, UPGRIS mendapatkan 2 program, yakni program studi manajemen berkolaborasi dengan ISS Institutional Support System (MBKM), dan yang satu lagi adalah program studi teknik mesin. Selanjutnya, program pertukaran mahasiswa merdeka. Saat ini di kampus UPGRIS ada 67 mahasiswa datang dari berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Mereka mengikuti perkuliahan di berbagai program studi. Maka jangan kaget apabila suatu saat saudara-saudara nanti ketika kuliah akan bertemu dengan mereka. Universitas PGRI Semarang juga melakukan kerjasama dengan 61 perguruan tinggi luar negeri dan tidak kurang dari 13 asosiasi luar negeri. Action kerjasama dilakukan dalam bentuk International Student Teaching Internship and Community Service atau KKN di Thailand dan PPL di UTM serta lecture series. UPGRIS juga memiliki tradisi penelitian yang membanggakan. Tahun 2023, UPGRIS berhasil mempertahankan klaster utama, lolos 27 proposal untuk mendapatkan hibah DRTPM. Sedangkan melalui skema dana internal universitas, lolos 81 judul penelitian yang melibatkan 277 dosen Universitas PGRI Semarang. Penelitian juga dilakukan dalam bentuk joint research antara UPGRIS dan universitas di Polandia, India, Malaysia, Netherlands, Philippines, Turki, Korea Selatan, dan juga Taiwan. Sementara itu untuk bidang pengabdian kepada masyarakat, tahun ini kita meloloskan 11 proposal didanai oleh kementerian, ditambah 65 judul skema PKM didanai oleh Universitas PGRI Semarang. Para mahasiswa baru yang saya hormati, kakak-kakak senior saudara juga memiliki prestasi yang keren. Program kreativitas mahasiswa PKM saat ini lolos 22 tim. Program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW lolos pendanaan 4 tim. Program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa lolos 5 tim. Tahun sebelumnya belum pernah lolos. Ini program yang tidak mudah. Olimpiade Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ONMIPA tahun 2023 lolos untuk bidang matematika. Kontes robot Indonesia lolos hingga tingkat nasional. Kita juga menjadi juara dalam berbagai lomba dalam Peksimida dan Pomnas, mewakili Indonesia dalam kickboxing SEA Games 2023 di Kamboja, serta prestasi-prestasi lainnya. Saudara-saudara, saya pastikan juga bisa berprestasi seperti kakak-kakak saudara. Di era MBKM dan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, UPGRIS memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan perkuliahan di luar kampus, baik di dalam maupun di luar negeri.
Pastikan saudara-saudara mempersiapkan diri sejak sekarang. Dan jika ingin terlibat dalam perkuliahan di luar negeri, pastikan saudara sudah memiliki terlebih dahulu kemampuan dalam bahasa Inggris. Masih ada waktu untuk menyiapkannya. Untuk apa semua itu dilakukan? Tentu untuk menyiapkan saudara-saudara sebagai lulusan yang berdaya saing global. Dan 3,5 sampai dengan 4 tahun lagi, kami berharap saudara-saudara akan bersama-sama kembali di Balerung Universitas PGRI Semarang ini untuk mengikuti bersama-sama upacara wisuda menjadi lulusan kebanggaan Universitas PGRI Semarang. Saudara-saudara mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, bersiaplah menjadi intelektual muda, agen perubahan yang penuh inisiatif, adaptif, dan juga peduli. Perubahan tidak akan pernah terjadi jika saudara terus menunggu waktu atau orang yang tepat. Saudara adalah perubahan itu sendiri. Saudara memiliki kemampuan mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang sebagai seorang mahasiswa. Saudara, saya yakin akan cepat beradaptasi melalui pekan orientasi mahasiswa selama 7 hari ke depan ini. Tidak ada tradisi perpeloncoan dalam Puma. Saudara disambut dengan cinta terbaik oleh kakak-kakak senior saudara. Mereka akan menjadi mentor yang siap membantu dan mendampingi saudara. Saudara diharapkan menjadi anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan dan juga terhadap sesama. Kami senang dan berbangga hati. Saudara telah mulai dengan membawa goodie bag dan bukan tas kresek hari ini. Air minum dalam tumbler atau gembes dan bukan air mineral kemasan dalam botol. Saudara telah mulai membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta saya lihat tadi saudara-saudara semuanya datang tepat waktu. Tepuk tangan untuk mahasiswa kami. Itulah cara UGRIS membangun kampus tercinta ini menjadi kampus peneladanan sebagai wujud kepedulian, ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta wujud rasa cinta tanah air kita Indonesia. Setelah upacara penerimaan ini, saudara akan langsung mengikuti kuliah perdana bersama Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus pembina YPLP PT PGRI Semarang dengan tema menyiapkan mahasiswa UGRIS sebagai agen perubahan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhdi SHM Hum telah berkenan hadir di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Dan selanjutnya saudara akan mengikuti Puma, Pekan Orientasi Mahasiswa yang telah dirancang dengan sangat baik oleh panitia pelaksana. Saudara-saudara mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang, mulai hari ini saudara menjadi bagian dari keluarga besar Universitas PGRI Semarang. Teruslah belajar dengan penuh sukacita untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi diri menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Jadikan kampus ini sebagai bagian dari pengembangan kehidupan intelektual saudara agar menjadi pribadi yang unggul dan berjati diri, pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pribadi yang mencintai tanah air dan bangsanya, serta peduli terhadap sesama. Kalian mungkin berasal dari tempat yang berbeda dan memiliki cerita yang berbeda,
tapi kalian berbagi harapan yang sama, satu mimpi tentang kehidupan yang lebih bermakna. Saya yakin kalian adalah orang-orang muda yang dapat diandalkan dalam memperjuangkan satu tujuan. Tunjukkan keberanian dan ketegaran kalian dalam menimba ilmu kehidupan. Karena jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Kesempatan terbuka lebar bagi saudara untuk mengukir prestasi dan mencetak sejarah di Universitas PGRI Semarang. Saya ingatkan, kita boleh memiliki 1001 alasan kegagalan, tetapi tidak satu alasan pun untuk menyerah. Pastikan saudara tidak berhenti kuliah sebelum gelar sarjana ada dalam genggaman. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Saya akan ulangi sekali lagi. Lari pertama untuk Bu Rektor, lari kedua untuk seluruh mahasiswa. Sekali layar terkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta saudara-saudara mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya kita akan menyimak kuliah perdana bagi mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah dalam topik menyiapkan mahasiswa UKRIS sebagai agen perubahan. Hadirin sekalian, kita sambut yang terhormat Bapak Dr. Mudi SHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, hadir Wakil Ketua sekaligus Ketua YPLP PT PGRI Semarang, Pak Dr. Bunyamin, Haji Sabani, SMA, para wakil sekretaris, para pengurus yayasan, Ibu Rektor yang saya hormati, Ketua Senat, Prof. Wandi, matur nuwun, makin seger ini Pak Wandi. Para guru besar yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, anggota Senat, Presiden BEM, serta seluruh jajaran pimpinan Ormawa Limawan, para dosen, dan para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa hadir di sebuah acara yang bagi UKRIS adalah sangat penting, terlebih bagi mahasiswa. Inilah hari pertama kalian mengubah status dari siswa menjadi mahasiswa. Perubahan ini sangat penting para mahasiswa, karena saat ini kalian dianggap sebagai generasi yang sudah dewasa, apalagi yang kos ya. Jangan nunggu lagi dibangunin ibu dan bapaknya ya. Di sini kalian harus mandiri. Maka saya sering sebut para mahasiswa, pastikan 3,5-4 tahun ini akan menjadi pemungkin bagi saudara menikmati 50 tahun kehidupan yang baik di masa yang akan datang, karena kalian akan menjadi orang sukses. Saya mesti mengingatkan
siapa yang 3,5 tahun atau 4 tahun ini tidak memanfaatkan sebaik-baiknya sebagai mahasiswa UGRIS, kalian akan menderita selama 50 tahun ke depan. Tinggalkan masa sukacita di SMA yang mungkin kemarin banyak tidak fokus pada saya mau jadi apa. Tapi sekarang siapkan diri kalian, terlebih ini adalah era disrupsi. Bu Rektor, saya diberi subjudul ya, peran mahasiswa di era disrupsi. Para mahasiswa yang saya minta mic ya, Mbak. Yang saya cintai dan saya banggakan, izin Mas bisa dijalankan. Iya. Perkenalan untuk kalian semuanya. Inilah Pak Muhdi ya, dengan keluarga. Pastikan lihat, yang paling tua adalah istri saya ya, yang paling tua ya. Anak saya laki-laki semuanya 2 ya. Yang besar ini di sini nih, dokter spesialis penyakit dalam, sebelahnya istrinya dokter. Yang kiri anak saya laki-laki lagi, sekarang ambil spesialis mata, istrinya juga dokter. Ya, cucu saya 3. Iya, saya asli dosen ya di sini di Universitas PGRI Semarang, sekarang di Pasca Sarjana. Dan yang terakhir saya adalah rektor ya UGRIS mulai tahun 2009 sampai 2022, kurang lebih 13 tahun ya. Saat ini di berbagai organisasi, tugas saya sekarang sebagai direktur pengembangan di Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, yang tugasnya mengakreditasi perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia program kependidikan S1 sampai S3 dan profesi, sekitar 6.000 lebih ya program studi di Indonesia termasuk UIN. Jadi kurang lebih 1 atau 2 hari saya mentor di Jakarta. Selebihnya pakai apa? Ini karena eranya sudah revolusi industri 4.0, selebihnya kerjanya pakai online, pakai HP, pakai laptop. Dan saudara sekarang sudah bisa bermimpi di era 4.0 ini ke depan bisa jadi kalian tetap di Semarang, tetapi kerjanya di Jerman. Dan sekarang sudah banyak anak muda Indonesia yang seperti itu. Dan jangan khawatir, bayarannya tetap uang ya, bukan awang-awang ya. Para mahasiswa, karena ini masa baru, saya mesti juga mengenalkan tidak ada sesuatu yang instan. Semua harus diproses secara baik, tahap demi tahap. Bagi orang setua kami, maka satu saya ingin pesan betul. Sebenarnya kapan atau pada waktu yang mana yang paling berpengaruh terhadap masa depan seseorang? Saya akan katakan waktu kuliah S1. Kenapa? Karena disitulah saya sudah memiliki kedewasaan, dan disitulah saya dihadapkan kepada tantangan. Disitulah saya belajar dengan orang yang tadinya tidak saya kenal. Dan disitulah saya memulai berpikir cara mencapai masa depan. Untuk itu pada para mahasiswa saya harap kalian bisa memanfaatkan yang seperti itu. Dan ini kita pastikan para mahasiswa ya. Jadi kalau saya tulis nanti panjang betul. Saya juga masih sekjen Asosiasi LPTK Swasta. Saya sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Dan beberapa yang juga saat ini sebagai Ketua PGRI Jawa Tengah dan pembina
Upgris ya. Jadi masih setiap hari yang saya di sini. Baiklah para mahasiswa, saya ingin menyampaikan awal ini dulu. Kita saat ini sering bicara revolusi industri 4.0. Inilah era disrupsi. Orang sering menyebut kita akan masuk ke 5.0 sesuai dalam konteks yang berbeda. Kalau kita bicara society 5.0, itu adalah perkembangan masyarakat. Mulai dari orang jadi nomaden ya dulu ya, pindah dari tempat ke tempat lain. Lalu mulailah mereka berkembang, naikkan dulu mas. Ya, menjadi masyarakat agraris. Oke, ya. Baru mulai ada kita kenal teknologi yang pertama pasti dari saya ini yang disebut dengan revolusi industri 1.0, yaitu yang mulainya ada kereta uang gitu. Nah, otomatis berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang tadinya harus berkuda, sekarang sudah bisa naik kereta. Yang tadinya membawa barang itu sedikit, jadi banyak, mobilitas mulai bergerak. Apalagi setelah dikenalkan dengan mobil, ya berubah lagi. Dan yang 1.3 inilah mulai percepatan yang luar biasa karena ditemukannya sebut saja komputer dan sebagainya. Nah, disinilah masyarakat informasi ya ini mulai terjadi karena perkembangan teknologi informasi ini, bahkan di 4.0 ini dipicu oleh COVID yang akhirnya nanti juga akan mengubah bagaimana masyarakat 5.0 itu akan hidup dengan teknologi yang begitu canggih. Next mas. Nah untuk itu para mahasiswa, revolusi industri 4.0 itu sebenarnya adalah ketika yang fisik terhubung dengan cyber. Oke? Kalian punya jam elektronik? Ya, nanti bisa cek. Apakah kalian jalan kakinya sudah cukup? Di sini akan nyebut ya, kalau sudah 10.000 langkah, berarti itu sudah sehat. Mau ngecek jantungnya. Karena apa? Ini terkoneksi dengan HP saya, dengan laptop saya, atau dengan internet itu yang sudah disetel untuk mengukur apa yang ada dalam diri saya. Pekerjaan dokter sedikit terkurangi ya, gara-gara cukup dengan jam elektronik. Jadi ke depan saya sudah lihat sekarang, kalau dulu orang-orang pebisnis atau apa menggunakan jam yang mahal-mahal Pak Wandi, sekarang memilih pakai jam elektronik murah, tetapi bisa membantu deteksi dini. Ini sudah terhubung. Nah, anak-anakku sekalian, para mahasiswa, sekarang ini penduduk dunia itu sudah 7,7 miliar ya, bukan sedikit. Dan 5,2 miliar punya HP. 4,6 miliar terhubung dengan internet. Dan 3,9 miliar itu sudah menggunakan medsos. Artinya, kalau kita melihat penggunaan internet ini, bagi kalian sekarang anak muda, sudah bisa berpikir, apakah yang bisa dilakukan dengan jumlah orang yang begitu banyak, dan mereka bisa dikoneksi oleh kalian, cukup dengan teknologi smartphone misalnya. Sehingga sekarang orang bisa jadi kaya, tidak harus jualan dengan toko yang besar kan? Sehingga sekarang kalian jadi anak kos enak sekali. Kalau dulu saya kuliah, apalagi kalau malam gitu ya, hujan, sedih. Mau keluar hujan gitu ya. Kalau sekarang buka HP sambil tidur, sambil belajar, waktunya nggak habis kan? Tahu-tahu datang.
Para mahasiswa, ini adalah kemampuan memanfaatkan itu. Yang kedua, penduduk Indonesia sekarang 272 juta lebih. Ini yang luar biasa Indonesia. Penduduknya 227, tapi HP-nya, maaf ya, 338,2 juta punya nomor. Ada yang double, nomor saya juga double ya. Karena takut kadang-kadang di satu tempat luar biasa. Dan ini aktif ya, ini luar biasa. 175,4 juta ini juga menggunakan internet. Dan 160 juta ini pengguna medsos. Ini halo anak-anak ekonomi ya, apalagi yang bisnis digital. Ini dunia kalian, pasarnya luar biasa. Dan rata-rata orang Indonesia, nah ini jangan diikuti semua ya, menggunakan online itu 8 jam per hari. Luar biasa. Dan 3,5 jam medsosan. Benar ya? Kira-kira betul ya. Makanya perlu selalu ditanyakan gini Bu, ini sudah medsosan terus, coba cek itu grupnya itu masih grup SD sama SMP sama SMA, apa sudah grupnya tambah dengan Thailand, dengan Madagaskar. Kalau grupnya sudah mulai ya, apalagi nanti ditambah, kalau PAUD itu belum siap menjadi warga dunia. Karena nanti kita akan lihat era disrupsi, justru yang paling penting adalah jejaring. Para mahasiswa, tadi juga Bu Rektor mengingatkan, kalau KTP sudah punya semua ya? Ada yang belum? Nah, sudah. SIM sudah punya? Bagus ya. Paspor sudah punya? Segera buat ya, biar bisa ke Thailand, biar ke Madagaskar. Karena KTP dunia adalah paspor. Dan sekarang baru lahir sudah boleh buat paspor. Apalagi kalian ya. Para mahasiswa, apa itu era disrupsi? Disrupsi adalah perubahan yang sangat cepat akibat adanya inovasi yang begitu hebat. Kata kuncinya inovasi. Sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat yang begitu luas. Bahkan tidak ada disrupsi yang biasa-biasa saja, karena proses disrupsi itu mengikuti hukum Moore, yaitu pertumbuhan dan perubahan itu berlangsung eksponensial. Kadang kala orang nganggo aturan. Lihat waktu COVID, sekolah tiba-tiba daring kan? Gurunya bingung karena pulang daring. Dan dipaksa harus terjadi saat itu. Maka era disrupsi ini pasti akan membawa masalah. Tapi ingat, disrupsi juga akan membawa peluang. Siapa yang kena masalah? Banyak. Bahkan konglomerat saat ini lihat, banyak toko-toko besar, mal-mal besar tutup. Tahu? Supermarket pada tutup, tahu? Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti perkembangan. Lalu dia kalah dengan Indomaret, Alfamart. Mereka cukup membuat kecil-kecil, mendekatkan, kerjasama dengan masyarakat, kolaborasi. Kalau yang besar-besar kan monopoli namanya. Nah, maka nanti saya akan sampaikan, monopoli di era disrupsi sudah tidak zaman. Sekarang eranya kolaborasi, kerjasama dengan siapapun, termasuk yang kalian tidak suka sekalipun. Justru ujiannya kalau kamu tidak suka sama orang bisa kerjasama, hebat. Para mahasiswa, peluang itu juga terjadi. Misalkan saat ini taksi sudah harus ya bersaing dengan Grab, dengan Gojek. Bahkan bos Gojek itu sekarang jadi menteri pendidikan kita.
punya motor, punya mobil banyak, tetapi hanya punya aplikasi, hanya punya sistem, lalu bisa mengendalikan transportasi dimanapun, termasuk ke luar negeri sekalipun. Ini kemarin baru dari Malaysia, ternyata di sana naik Grab juga bisa gitu. Aplikasinya sama ya Pak? Sama dunia. Para mahasiswa selanjutnya, next Mas. Apa tanda-tanda pokok revolusi industri atau era disrupsi? Pertama, sistem cyber dan fisik yang menyatu. Tadi saya contohkannya. Bahkan sekarang sudah ada kulkas, tahu enggak? Kulkas itu bisa belanja sendiri sekarang. Jadi nanti kulkas di era baru ini harus terkoneksi ya dengan aplikasi-aplikasi mall atau apapun yang nanti bisa untuk belanja, terhubung dengan internet, dan nanti disetel daging di situ minimal berapa. Kalau minimal setengah kilo, begitu nanti dagingnya tinggal setengah kilo, maka sudah akan belanja sendiri ke tokonya, dan nanti tahu-tahu udah ketok tok. Lo mau apa gitu? Mau nganter daging gitu? Oh saya nggak pesan, yang pesan kulkas itu. Luar biasa, begitu dasar. Yang kedua, tersambungnya seluruh artefak online dan offline ke dalam jaringan lokal dan global secara kontinu melalui internet. Semua terkait. Ini ada big data. Sehingga saat ini kalian sadar atau tidak sadar, bermedsos sama saja menyerahkan data diri kepada big data dunia. Maka jangan heran kalau suatu waktu, sebut saja ada rektor baru di sini, begitu menyebut sebagai rektor, tahu-tahu bank, kredit card, atau nawarin utang akan datang terus. Padahal tidak pernah memberitahu. Maka ada satu cerita, ada orang Indonesia dari luar negeri pulang ke Indonesia, jadi orang sukses, sampai di sini duitnya banyak kan. Lalu tahu-tahu sampai Indonesia, dihubungi terus, ditawari nyimpen duit dan sebagainya, sampai pusing. Akhirnya dia telepon, mohon maaf itu datanya salah, yang betul saya tukang ojek. Kebalik, setelah sekian tahun dia butuh perbankan, lalu dia meminta fasilitas tertentu, lalu dikatakan, bukannya bapak tukang ojek? Tahu ya, ini luar biasa. Maka sekarang jangan heran kalau misalkan kamu yang suka ngopi di mana? Starbucks. Ya, Starbucks itu ada big datanya ya. Nanti kalian kalau ngopi umurnya sekian gitu ya, sukanya minum apa, kopi latte atau apa, nanti akan ketahuan. Oh, mahasiswa UGRIS semester 1 sukanya kopi latte misalkan. Yang ketiga, pemanfaatan kompetisi dalam satu jaringan internet untuk menjalankan program atau aplikasi melalui banyak mesin komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Jadi internet juga bertindak sebagai pusat server. Sedangkan internet itu sendiri untuk mengolah data dalam jumlah besar untuk aplikasi pengguna. Ini perkembangan yang luar biasa. Tapi yang keempat, yaitu sistem dengan kemampuan belajar. Ini yang bahaya. Dan beradaptasi seperti manusia. Jadi sistem ke depan akan semakin pintar. Juk nengono aku nyambut gawe apa Pak besok? Iya, maka di sini para mahasiswa bahwa era disrupsi ini membawa persoalan, membawa masalah, tetapi sekaligus membawa peluang. Ini sudah diprediksi para mahasiswa di tahun 2016 sudah terjadi apa yang disebut
kompleksitas sosial seperti sekarang tadi saya gambarkan berkembang sangat cepat, tetapi kapasitas kognitifnya bergerak lambat. Sehingga ada ruang kosong ya yang jadi misteri, belum terisi atau belum terkejar, yang ini menjadi tugas saudara yang kalian harus ngisi. Harus apa kalian? Harus jadi pembelajar sejati. Kalian kalau cuma ngomong pinter kemarin, mohon maaf, itu SMA. Bahkan pinter sekarang di semester 1, 2, 3 belum juga sampai lulus. Caranya bagaimana kalian agar bisa mengisi ruang ini? Maka pertama menjadi pembelajar sejati, dan tadi disebutkan oleh Bu Rektor, jadilah inovator. Jadilah orang yang punya inisiatif. Jadilah orang yang mencari terobosan. Mahasiswa itu harus ngeyel ya dalam temuan, dalam mencari kebenaran. Para perempuan jangan mudah tergoda oleh laki-laki yang saat itu ya. Iya, maka saya sering menjelaskan juga, kalau mau baik hidup kalian, gunakan seluruh panca indera kalau mau memutuskan. Mata nggak cukup ya, lisan nggak cukup, banyak loh ya, dilihat indah, didengarkan juga nyaman, tapi hatinya ternyata tidak, itu ya. Iya. Nah, dalam konteks ini maka saya ingin sebut transformasi. Dan ini menurut saya mahasiswa saatnya bertransformasi. Kalian harus menjadi anak yang dewasa. Karena sekarang apa yang akan kamu lakukan? Mulai mau tidur, bangun, setelah bangun itu semua terserah kalian sendiri. Kalau saya jadi orang tua selalu mengatakan seperti tadi, masa depanmu itu tanggung jawab. Maka kamu harus punya cita-cita, mau apa, mau jadi apa, bertanggung jawablah terhadap itu. Orang tua tugasnya memfasilitasi. Jangan salahkan orang tua ya nanti ya. Karena apa? Saya selalu mengingatkan pada siapapun orang yang menempatkan pendidikan sebagai investasi pasti akan memetik hasil yang luar biasa. Tapi bagi orang yang menempatkan rumah misalkan, mobil, kekayaan sebagai investasi pasti akan habis. Para mahasiswa, nah di era transformasi ini apa yang harus dilakukan oleh kalian? Bertransformasilah di dalam teknologi. Jangan ada di sini yang gagap ya. Masih muda. Loh Pak, saya mahasiswa PPKN, kurang peduli gitu loh. Sekarang misalnya urusannya mau mahasiswa PPKN kok orang ngerti teknologi. Saya juga Aisyah, yo dikit-dikit tahu lah ya. Yang kedua, nanti saya akan singgung, pola pikir kalian harus berubah. Dan yang ketiga, filosofi hidup juga kalian harus berubah. Maka Bu Suci sebenarnya hari ini pun saya bisa katakan, bagaimana mahasiswa menghadapi disrupsi, UGRI sudah menyiapkan jauh-jauh dengan tagline The Meaning University. Apa itu? Jadilah kamu orang yang kreatif, inovatif, yaitu mencipta. Karena orang kalau mampu mencipta itu, kekayaan kalian akan tidak terbatas. Tapi kalau sudah bisa mencipta, pastikan dibagikan, diberikan. Untuk apa? Untuk kemanfaatan kehidupan kita semua. Inilah yang disebut nanti generasi unggul. Apalagi menyongsong era 45 atau sebut Indonesia Emas. Maka konsekuensi dari kompleksitas sosial yang berkembang begitu cepat, tetapi kapasitas kognitifnya rendah, kita berharap terjadi seperti spiral ini. Dan melalui pendidikan, kalau kalian bisa punya jiwa penasaran, critical thinking dan selanjutnya,
kalian nanti kalau digambarkan spiral akan semakin membesar. Tapi kuncinya di sini. Maka sekali lagi jadilah anak kreatif. Kreatif itu apa, Mbak? Ada yang tahu? Mas? Kreatif apa, Mas? Yang nggak usah pakai teori. Wong kreatif kayak apa? Orang mana? Semarang ya. Wong kreatif kayak apa, Mas? Ide baru. Ya, saya sebut di sini mampu memanfaatkan peluang untuk orang kreatif. Jadi kalau kalian pulang dari sini, lihat mahasiswa saya banyak ini ya. Ya bahasa Inggris banyak segini. Lalu punya ide, ini kira-kira butuh apa ya? Lalu setelah itu kamu berpikir, wah kalau begitu saya tak jualan kepada teman-teman, itu namanya kreatif. Ya, zaman COVID tahu enggak? Banyak orang meninggal kan? Ada orang kreatif cuma jual kain pakafan. Loh kok Pak kreatif? Iya, karena bisa memanfaatkan peluang sama-sama. Apalagi meninggal itu mendadak kan? Cari-cari kain kafan, saya sudah siap itu monggo. Kreatif ini ya. Jadi para mahasiswa belajar kreatif yang paling sederhana adalah kalau kalian mulai jadilah orang peka dan mampu memanfaatkan kondisi atau kesempatan itu. Saya dulu waktu mahasiswa mulai banyak mahasiswa berjilbab seperti ini. Wah, kok zaman itu nggak ada kaos yang sampai leher ya? Saya manfaatkan peluangnya. Saya buatkan kaos yang sampai atas ini. Laku enggak? Sangat laku. Karena di toko belum ada. Itu namanya kreatif. Kalau bisa melakukan itu, saya dulu bisa sekali saya produk 1 semester kehidupan saya lebih sejahtera. Karena kalau uang kos-kosan kan terbatas kan. Jadi kalau mau makan enak, kalau mau berorganisasi nggak dikasih. Orang tua saya buta huruf ya, jadi nggak mau memberi yang seperti itu. Maka para mahasiswa, kalau sukses, ya ternyata kalau kalian bicara pinter-pinteran, keterampilan teknis itu cuma 15% ke depan itu. Karena apa? Keterampilan teknis akan banyak digantikan oleh teknologi. Bahkan sekarang yang ada berpikir pun sudah mulai akan diambil, tapi tidak semuanya bisa. Seperti menganalisis yang rumit itu tidak bisa, apalagi menganalisis perasaan orang itu tidak bisa. Misalkan kamu suka tidak sama belakang nih? Komputer tidak bisa. Ya. Maka yang 85% disebut soft skill. Inilah yang Bu Rektor sangat fokus ya, bagaimana menyiapkan generasi muda itu untuk tidak saja terampil, tetapi soft skillnya harus oke. Sehingga World Economic Forum menyebut ya skill revolusi industri 4.0 yang paling dibutuhkan nomor 1 kreativitas. Yang kedua ini anak-anak teknik, anak-anak komputer, desain, teknologi dan programming. Hati-hati, kalian boleh belajar di prodi komputer, tapi sekarang banyak programmer tidak sekolah di pendidikan atau di program studi komputer. Kenapa tidak? Hati-hati Pak Dekar. Iya, karena begitu. Berikutnya yang ketiga, kecerdasan emosional. Yang keempat, manajemen personil, memanage orang. Yang tadi kerjasama. Dan yang kelima, berpikir kritis. Kalau kalian memiliki ini, keunggulan ini, saya jamin kalian adalah pemimpin di masa depan. Saya jamin kalian adalah orang sukses di masa depan. Biar cepat ini kita tunjukkan. Di era disrupsi ini ada data, ternyata kebutuhan skill yang paling tinggi di sini adalah kemampuan memecahkan masalah. 36, di sini kreatif. Kemarin kita belajar di Malaysia juga SD itu bagaimana anak didorong untuk kreatif. Selebihnya kalian bisa lihat, kalaupun angkanya menyentuh 17, 18, 17 sistem ya,
Yang lain kebanyakan bicara kapasitas sosial. Bahkan yang teknis ini hanya 12%. Kecil sekali. Untuk itu para mahasiswa, saya yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan penyerahan penghargaan atas prestasi mahasiswa. Untuk itu para penerima penghargaan kami silahkan menempatkan diri. Berkenan menyerahkan penghargaan adalah yang terhormat Ibu Rektor dan mendampingi adalah Bapak Wakil Rektor 3. Para penerima penghargaan adalah Ukima Nusuki, juara 1 Aramid Spring 2023 Conference, diselenggarakan di Mariano Marcos State University, Philippines. Aura Diva Saputra, juara 2 Aramid Spring 2023 di Mariano Marcos State University, Philippines. Wahyu Satrio Bimo, juara 1 Kickboxing Ngawi Open Nasional, juara 1 Kejurnas Tinju Mahasiswa, juara 1 Rainbow Kickboxing Championship, juara 1 Para Porprov Kickboxing Jawa Tengah, dan juara 3 Kickboxing Jateng 54 kg. Hasan Asro, juara 1 baca puisi kategori mahasiswa. Iin Kusumawati, juara 1 Widuri Open Championship 4 seni tunggal putri. Mauida Safaati, juara 1 Widuri Open Championship 4 standing kelas A. Muhammad Zaki Al-Fahma, juara 1 Widuri Open Championship 4 standing tanding putra kelas C. Adam Albani, juara 1 Widuri Open Championship 4 tanding kelas B. Citra Amelia, juara 1 Widuri Open Championship 4 tanding kelas pra A. Femilda Prima Rizky 90, juara 1 Widuri Open Championship 4 tanding kelas D putri. Benyamin Panehas Malela Iyu, juara 1 Indonesia Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI Jakarta tahun 2023 senior putra U54 kg.
Lintang Sari, juara 1 Indonesia Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI Jakarta 2023 Senior Putri U46. M. Al-Firdaus H, juara 1 Indonesia Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI 2023 Senior Putra U74 kg. Melia Afitasari, juara 1 Indonesia Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI 2023 Senior Putri U49 kg. Misael Owi Kinta Pradana, juara 1 Indonesia Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI Senior Putra over 87 kg. Ananta Ramadhani Saputra, juara 1 Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI Senior Putra U68 kg. Alif Raditya Pratama, juara 1 Indonesia Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI 2003 Senior Putra U63 kg. Yakub Angga Wibowo, juara 1 Indonesia Taekwondo Championship Piala Bergilir DKI Jakarta Senior Putra U58 kg. Galuh Dwi Wahyuningsih, juara 1 kejuaraan nasional perisai diri antar perguruan tinggi kategori solo spel putri. Maria Stefani Widodo, juara 1 Olimpiade Sains Hardiknas tahun 2023, juara 1 Olimpiade Sains Nusantara tahun 2023, juara 1 Essay Competition and Olympic Actuarial Fair 2020, juara 3 Olimpiade Pateron Nasional, dan finalis Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Muhammad Nur Alam, juara 1 Widuri Open Championship 4 kelas tanding pra A. Labib Anwar, juara 1 Indonesian Olympiad of Science, juara 1 Ramadan Science, dan juara 2 National Science Competition. Mailia Fatmawati, juara 1 National Outstanding Students E Competition, juara 1 Indonesian Science Competition, juara 1 essay, juara 1 Olympiad Science Pahlawan Praminisia Nasional, juara 1 essay competition Generation Green Generation, juara 1 lomba menulis essay, juara 2 Olympiad Science Pemuda Indonesia. Pradea Siska Ainata Saputri, juara 1 lomba media pembelajaran Smatifma ke-12. Yolanda Nafila Fahlu Reza, juara 1 Pentaki Triple Women Pomnas, juara 1 Pentaki Single Women Pomprov. Tasya Adelia Ayunda Dewi, juara 1 kejuaraan nasional PSTI, juara 2 sepak takraw kuadran putri Pomnas. Sinta Bella Satun Khasana, juara 1 Brebes Pentaki Double Open. Fadila Nurul Jana, juara 2 lomba poster Smatifma ke-12, juara 2 lomba video pembelajaran literasi pada PAUD. Emma Afriani, juara 2 lomba cipta puisi tingkat nasional dalam Festival Nasional Akasia tahun 2022. Rustri Utami Urbaningrum, juara 2 kejuaraan pencak silat tingkat nasional UPY Cup ketiga, juara 2 pencak silat tanding D Putri Pomprov Jawa Tengah. Silvi Nila Safira, juara 2 pemilihan Duta Hijabers Indonesia tahun 2023. Muhammad Syafi'i, juara 2 kejuaraan nasional perisai diri antar perguruan tinggi kategori solo spel putra, juara 3 perisai diri Cup 5 se-Jawa Tengah kelas A putra. Peter Setiawan Purnomo, juara 2 kejuaraan nasional perisai diri antar perguruan tinggi kategori solo spel putra. Abidya Nafila, juara 2 kejuaraan nasional perisai diri antar perguruan tinggi kategori solo kreatif putri. Yuniar Ika Safitri, juara 2 lomba produk layanan pendidikan dan pembelajaran UKM Teater Gema, juara 2 festival monolog teater Tuman. Muhammad Aldo Febriansyah,
juara 2 Learning Media Competition. Titania Saputri, juara 2 Lomba Cerdas Cermat Kopma Fest tahun 2023 dan juara 2 Lomba Bisnis Model Kanvas. Devi Andriani, juara 3 Lomba Esai Nasional, juara 3 Olimpiade Ekonomi 10 cabang Lomba Esai tingkat mahasiswa se-Indonesia. Devani England Vilani, juara 3 Business Plan National Competition. UKM Paduan Suara, juara 2 Sugio Pranoto Choral Festival. M. Faiz Anur, juara 3 Stand Up Comedy. Tino Puji Ramadan, juara 3 Lomba Atletik 200 meter. Fadil Raihan, juara 3 Pencak Silat Tugu Muda Championship Seni Tunggal Putra dan juara 3 Perisai Diri Cup 5 kategori Seni Tunggal Putra. Ihsan Ramadan, juara 3 Hadang Putra Fornas. Abdullah Syahroni, juara 3 Kejuaraan Nasional Perisai Diri antar perguruan tinggi kategori beregu senjata. Arimbi Oktasa Putri, juara 3 Futsal Putri Pomnas. Ade Ikhtiar, finalis KMI Expo tahun 2022. Muhammad Lafran, juara 1 Domino Matematika. Muhammad Nur Cahya, juara 1 Lomba Menembak Laras Panjang 100 meter. Agung Yunis Setiawan, juara 1 Triple Man Pentaki Pomprov. Rudi Cahyono, juara 1 turnamen bola voli Piala Direktorat Pol Bangtan. Ica Maharani, juara 1 pentaki shooting women pada Pomprov dan juara 3 pada kategori kelompok triple women Pomprov. Aneira Sacarisa Prasetyani, juara 2 sport women kelas 72 pra Porprov Sambo Jawa Tengah. Tiara Yuliana, juara 2 atletik lompat tinggi Pomprov. Rosi Andriani, juara 2 lempar lembing Pomprov. I Mulia Yanuarita Kustriati, juara 2 panahan beregu 50 meter sirkuit Jawa Tengah 2 tahun 2023. Fidela Putri Setiari, juara 2 Perisai Diri Cup 5 se-Jawa Tengah kategori tanding laga kelas F Putri. M. Danang Anggoro Mukti, sepak takraw, juara 2 sepak takraw Piala Satria. Lailatun Nadifa, juara 2 double event Putri Pomprov. Wahyu Eko Febrianto, juara 3 keroncong putra dalam Peksimidan. Yogi Mustahia, juara 3 Perisai Diri Cup 5 se-Jawa Tengah kategori tanding laga kelas A Putri. Rohani Yusuf, juara 3 sepak takraw kuadran Putri Pomprov dan Handrika Taufik Saputra, juara 3 softball putra pra Porprov Jawa Tengah. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Rektor dan Bapak Wakil Rektor kita untuk berfoto bersama. Ya, kita berikan tepuk tangan penghargaan kepada mereka. Mahasiswa berprestasi tahun 2023 di Universitas PGRI Semarang. Penyerahan penghargaan selesai, disilakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa bersama dipimpin oleh Bapak Sunan Baidowi MSI. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul di majelis yang mubarak ini, seraya menundukkan kepala serta menengadahkan kedua tangan, memohon di hadapan-Mu, ridhoilah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Arif, dengan hati yang tulus kami memohon kepadamu, berikanlah jalan kemudahan bagi mahasiswa baru untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi dirinya di lembaga Universitas PGRI Semarang tercinta ini. Jadikanlah para mahasiswa ini menjadi insan cendekia yang berintegritas, unggul dan berjati diri. Ya Allah, Ya Alim, berikanlah kami kemampuan untuk membangun dan mempersiapkan generasi bangsa ini menjadi generasi yang cerdas, mandiri dan handal, sehingga mampu menjadi agen perubahan serta mampu bersaing secara global. Ya Allah, Ya Syakur, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri atas segala karunia nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, semoga perkumpulan ini Engkau ridhoi dan Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara penerimaan dan kuliah perdana mahasiswa baru ditutup oleh Rektor. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah sekaligus Pembina YBLBPT PGRI Semarang, Bapak Dr. Muhdi SHM Hum, yang telah memberikan kuliah perdana. Kuliah perdana yang sangat inspiratif bagi mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang. Semoga bermanfaat dan kalian dapat terus tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua YBLBPT PGRI Semarang beserta segenap pengurus dan pengawas, segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang tahun akademik 2023-2024 dan kuliah perdana pada hari ini Selasa 19 September tahun 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup.
Prosesi Senat Universitas PGRI Semarang meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.